Memperingati Isra Mi'raj. Suatu siang, Ali dan Nisa asik bermain balok. Kak, aku dong buat istana. Kalau Kak Ali buat apa? Kalau kakak lagi buat masjid, sekarang sih buatnya dari balok. Tapi mudah-mudahan kalau sudah besar, kakak bisa buat masjid beneran. Amin. Tak lama kemudian, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah azan. Kita sholat zuhur dulu, Yunis. Nisa gak mau sholat Kak. Nisa kan masih kecil. Nisa mau buat istana princess aja. Iya sih, Nisa masih kecil, tapi tetap harus berlatih sholat. Kalau nggak percaya, coba saja tanya sama Bunda. Bunda! Ada apa Ali? Bunda mau sholat zuhur dulu. Yuk kita sholat berjamaah. Mainnya nanti bisa dilanjutkan lagi selesai sholat. Baik Bunda, Ali juga mau siap-siap wudhu nih. Tapi Nisa nggak mau Bun, katanya masih kecil. Nisa kan emang masih kecil ya Bun. Jadi gak apa-apa kan kalau Nisa gak sholat. Iya sih, Nisa masih kecil. Kak Ali juga masih kecil. Tapi alangkah baiknya kalau berlatih sholat sejak kecil. Nanti selesai sholat akan Bunda ceritakan kisah Rasulullah saat mendapat perintah sholat dari Allah. Nisa dan Ali mau kan mendengar cerita Bunda? Asyik, Ali mau dengar ceritanya Bun. Sekarang Ali mau wudhu dulu ya Bun. Ayo Nisa, kita wudhu dan sholat berjamaah sama Bunda. Iya deh, Nisa mau ikutan sholat. Ali dan Nisa berlatih wudhu didampingi oleh Bunda. Setelah itu mereka sholat berjamaah. Alhamdulillah, kita sudah selesai sholat dan berzikir. Ayo Bunda, Ali sudah tidak sabar nih mau dengar cerita Bunda. Iya, Nisa juga mau dengar Bunda. Baiklah nak, Bunda akan mulai cerita ya. Pada malam tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Peristiwa ini disebut Isra. Ketika tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Saat keluar dari dalam masjid, malaikat Jibril membawakan segelas arak dan segelas susu. Rasulullah mengambil segelas susu. Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memilih minuman yang fitrah." Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit. Rasulullah dan malaikat Jibril mengendarai kendaraan burak, yaitu sejenis hewan berwarna putih yang ukurannya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil daripada kuda dan memiliki gerakan yang sangat cepat, secepat kilat. Perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha ini disebut Mi'raj. Saat tiba di langit pertama, malaikat penjaga pintu bertanya, "Assalamualaikum, siapakah kamu? Siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Waalaikumsalam, aku Jibril dan ini adalah Rasulullah SAW." Malaikat pun bertanya lagi, "Apakah dia diutus untuk menghadap Allah?" Malaikat Jibril menjawab lagi, "Iya benar, beliau diutus untuk menghadap Allah." Akhirnya malaikat tersebut membukakan pintu. Rasulullah dan malaikat Jibril pun masuk ke langit pertama. Di langit pertama ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu Rasulullah dan malaikat Jibril melanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Di langit ketiga ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika tiba di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Saat berada di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Memasuki langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat tiba di Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima perintah sholat langsung dari Allah.
Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah menerima wahyu, Rasulullah kembali turun. Saat tiba kembali di langit ke-6, Nabi Musa alaihi salam menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah yang diperintahkan Allah kepadamu? Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam ya Nabi Musa, Allah memerintahkan padaku dan umatku untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 kali. Lalu Nabi Musa pun berkata, Ya Rasulullah, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Kemudian Rasulullah pun kembali menemui Allah di Sidratul Muntaha. Nabi Musa alaihi salam beberapa kali menganjurkan Rasulullah untuk meminta keringanan sholat pada Allah. Rasulullah pun berulang kali menghadap Allah untuk memohon keringanan. Ya Allah, hamba kembali kepadamu untuk memohon keringanan sholat, karena hamba khawatir umat hamba tidak akan sanggup melaksanakan perintahmu. Allah pun berfirman, Ya Muhammad, sesungguhnya aku tetapkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Setiap melaksanakan sholat mendapatkan 10 kali pahala. Maka barang siapa mengerjakan 5 kali sholat, ia seperti mengerjakan 50 kali sholat. Setelah mendapatkan ketetapan wahyu dari Allah, Rasulullah kembali turun. Ketika bertemu Nabi Musa di langit ke-6, Rasulullah pun menceritakan ketetapan Allah dengan berkata, Ya Nabi Musa, aku telah berulang kali menghadap Allah untuk memohon keringanan. Lalu Allah menetapkan bagiku dan umatku sholat 5 kali dalam sehari semalam. Aku pun menjadi malu bila meminta keringanan lagi. Nah, demikianlah kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ali dan Nisa tahu kan? Allah memerintahkan hambanya sholat sampai mengutus Rasulullah dengan mukjizat yang diberikannya sehingga bisa menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Iya Bunda. Wah, kalau Rasul tidak meminta keringanan, berarti kita harus sholat 50 kali ya Bun. Benar Ali, Allah maha baik sehingga kita hanya diminta melaksanakan 5 kali sholat, tapi tetap mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan 50 kali sholat. Mengapa Allah menyuruh kita sholat Bunda? Allah menyuruh hambanya sholat selain sebagai wujud rasa syukur karena kita diberikan begitu banyak kenikmatan, sholat juga akan menghapus dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan. Selain itu, dengan sholat kita jadi selalu ingat Allah, sehingga berusaha menghindari perbuatan buruk atau jahat. Masya Allah, ternyata banyak ya manfaat sholat. Bunda, mulai sekarang Nisa akan berlatih sholat dan tidak malas-malasan lagi. Alhamdulillah, Bunda senang mendengarnya. Terima kasih anak solehah Bunda. Ali dan Nisa sangat senang mendengar kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diceritakan Bunda. Mereka berdua pun akhirnya semakin semangat berlatih sholat 5 waktu.